Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai katabolisme asam lemak. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu tujuan mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone, sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel susu, kacang tanah, dan materi katabolisme asam lemak. Prosedur proyek 1. Mencari bahan pangan yang mengandung asam lemak yang ada di lingkungan sekitar. 2. Mencari dan memahami materi mengenai proses katabolisme asam lemak yang terjadi. 3. Selanjutnya lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Materi singkat. Katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana. Salah satu molekul yang dapat diurai dalam proses katabolisme adalah asam lemak. Sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Katabolisme asam lemak melibatkan 3 tahap, yaitu 1. Beta oksidasi, 2. Siklus asam sitrat, dan 3. Transfer elektron. Sumber asam lemak pada makanan. Susu. 92 komponen lemak susu adalah asam-asam lemak yang terbagi atas asam-asam lemak tidak jenuh dan asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yang dominan dalam lemak susu secara berurutan adalah asam miristat, palmitat, dan stearat dengan kisaran 7-11%, 25-29%, dan 7-13% dari total asam lemak. Kacang tanah. Kacang tanah merupakan komoditas kacang-kacangan yang memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Sebagian besar lemak tersebut mengandung asam lemak tak jenuh, terutama asam oleat dan asam linoleat dengan total mencapai 80%. Keduanya merupakan asam lemak yang sangat penting bagi kesehatan karena dapat menurunkan kadar LDL kolesterol dalam darah, serta meningkatkan produksi insulin yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes meletus. Sebelum triasilgliserol atau lemak dapat diserap melalui dinding usus, maka lemak makroskopik yang tidak larut diubah menjadi misel mikroskopis halus. Pelarutan ini dilakukan oleh lipase dan garam empedu seperti asam taurokolat. Mula-mula garam empedu sebagai deterjen biologis akan mengubah lemak makanan menjadi misel campuran garam empedu dan triasilgliserol sehingga lebih mudah dicerna oleh lipase. Lipase kemudian mengubah triasilgliserol menjadi monoasilgliserol atau monogliserida dan diasilgliserol atau digliserida, asam lemak bebas, serta gliserol. Produk ini kemudian berdifusi ke dalam sel epitel yang melapisi permukaan usus atau mukosa usus. Selanjutnya, produk tersebut diubah menjadi triasilgliserol dan dikemas dengan kolesterol makanan dan protein spesifik menjadi agregat lipoprotein yang disebut kilomikron. Kilomikron lalu bergerak dari mukosa usus ke dalam sistem limfatik dan kemudian masuk ke dalam darah yang membawanya ke otot dan jaringan adiposa. Di kapile jaringan ini, enzim ekstraseluler lipoprotein lipase akan menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol, memungkinkan mereka diambil oleh sel-sel target yakni di otot, asam lemak dioksidasi untuk energi, dan di jaringan adiposa, asam lemak dan gliserol diesterifikasi ulang untuk disimpan sebagai triasilgliserol. Proses katabolisme asam lemak. Katabolisme lemak melibatkan 3 tahap, yaitu tahap 1, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil-CoA. Proses ini disebut beta oksidasi. Tahap 2, gugus asetil dari asetil-CoA dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Tahap 3, elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan tahap 2 lolos ke O2 melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. 1.
Oksidasi asam lemak mengalami penghilangan oksidatif unit 2 karbon berturut-turut dalam bentuk asetil-CoA, mulai dari ujung karboksil rantai asil lemak. Misalnya, asam palmitat 16 karbon mengalami 7 lintasan melalui urutan oksidatif. Di setiap lintasan kehilangan 2 karbon sebagai asetil-CoA. Pada akhir 7 siklus, 2 karbon terakhir palmitat, awalnya C15 dan C16, tetap sebagai asetil-CoA. 2. Pada tahap kedua oksidasi asam lemak, gugus asetil dari asetil-CoA dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, yang juga terjadi di matriks mitokondria. Asetil-CoA yang diturunkan dari asam lemak dengan demikian memasuki jalur oksidasi akhir bersama dengan asetil-CoA yang diturunkan dari glukosa melalui glikolisis dan oksidasi pirufat. 2 tahap pertama oksidasi asam lemak menghasilkan pembawa elektron tereduksi NADH dan FADH2. 3. Yang pada tahap ketiga menyumbangkan elektron ke rantai pernapasan mitokondria. Melalui elektron berpindah ke oksigen dengan fosforilasi ADP menjadi ATP. Energi yang dilepaskan oleh oksidasi asam lemak dilestarikan sebagai ATP. Jalur beta oksidasi. A. Dalam setiap lintasan melalui urutan 4 langkah ini, satu residu asetil berwarna merah muda dikeluarkan dalam bentuk asetil-CoA dari ujung karboksil rantai asil lemak. Dalam contoh ini palmitat C16 yang masuk sebagai palmitoyl-CoA. B. 6 lintasan lagi melalui jalur menghasilkan 7 molekul asetil-CoA lagi. Yang ketujuh muncul dari 2 atom karbon terakhir dari rantai 16 karbon. 8 molekul asetil-CoA terbentuk seluruhnya. Perbandingan energi hasil katabolisme asam lemak dan glukosa. Pada katabolisme glukosa, total energi yang terbentuk sebanyak 32 ATP. Sedangkan pada katabolisme asam lemak, total energi yang terbentuk sebanyak 108 ATP. Kesimpulan 1. Katabolisme asam lemak melibatkan 3 tahap, yaitu beta oksidasi, siklus asam sitrat, dan transfer elektron. Energi yang dihasilkan dalam katabolisme asam lemak yaitu 108 ATP. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.